Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andi Gusti Ayudita Devi, NPM 2021-3212-1949. Perkenalkan, nama saya Ewen Gedim Ranggilona Putra dengan NPM 2021-321-21584. Perkenalkan, nama saya Imadi Satya Gunawan, NPM 2021-3212-121-792. Perkenalkan, nama saya Dea Aziza Kusuma Dewi dengan NPM 2021-321-21912. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Vidya Pratnyani, NPM 2020-3212-121567. Perkenalkan, nama saya Ibnu Dede Suradi Aldi, NPM 2023-2121-350. Perkenalkan, nama saya Kada Adi Darmayasa, NPM 2021-3212-1948. Perkenalkan, nama saya Kristianus Gagalung dengan NPM 514. Perkenalkan, nama saya Dian Kristina Nanda Bunga dengan NPM 703. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Kinerja dan Penyesuaian Pekerjaan Ekspariat, Peran Aktor dan Individu dan Organisasi, yang ditulis oleh Muhammad Awes Bakti, Viera Padiam Kaliasi Sundaram, dan Hui Chilhi pada tahun 2012. Volume dan halaman terkutip volume 1 nomor 1 tahun 2012, halaman 29 sampai 39. Adapun rumusan masalah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah yang pertama, bagaimana faktor individual seperti self-efficacy, pengalaman internasional sebelumnya, sensitivitas budaya, dan jaringan sosial mempengaruhi penyesuaian dan kinerja ekspariat selama penugasan internasional. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor organisasional seperti dukungan langsung dan tidak langsung berkontribusi terhadap penyesuaian dan kinerja ekspariat dalam lingkungan kerja yang berbeda budaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana implikasi temuan mengenai faktor-faktor individual dan organisasional ini dapat membantu manajer dan profesional sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja dan penyesuaian ekspariat selama penugasan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang landasan teori dari jurnal tersebut. Yang pertama, ada teori efikasi diri atau disebut dengan self-efficacy theory dari Bandura, yaitu menjelaskan bagaimana persepsi individu tentang kemampuannya dalam mencapai tugas-tugas tertentu dapat mempengaruhi motivasi dan kinerjanya. Yang kedua, ada teori sensitivitas budaya atau disebut dengan cultural intelligence theory, yang menekankan pentingnya kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam konteks lintas budaya seperti penugasan ekspatriat. Yang ketiga, ada teori dukungan organisasi atau disebut dengan organizational support theory, yang menguraikan pentingnya dukungan yang diberikan organisasi, baik dukungan langsung maupun tidak langsung, dalam memfasilitasi penyesuaian dan kinerja ekspatriat. Yang keempat, ada teori jejaring sosial atau disebut dengan social network theory, yang menekankan peran penting jaringan sosial ekspatriat dengan warga negara tuan rumah dalam membantu penyesuaian budaya dan kinerja. Yang kelima, ada teori penyesuaian ekspatriat atau disebut dengan expatriate adjustment theory, yang membahas dimensi-dimensi penyesuaian ekspatriat seperti penyesuaian pekerjaan, penyesuaian umum, dan penyesuaian interaksi. Jurnal ini mengkombinasikan berbagai teori tersebut untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif dalam mempelajari faktor-faktor individual dan organisasional yang mempengaruhi penyesuaian dan kinerja ekspatriat. Adapun hipotesisnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah dukungan secara langsung individu dan organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja ekspatriat dalam melakukan tugasnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya bawakan, yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian berdasarkan isi jurnal tersebut tidak ada informasi yang jelas mengenai metode penelitian yang digunakan. Tetapi jurnal ini tampaknya merupakan sebuah artikel konseptual atau studi literatur. Beberapa poin yang menunjukkan bahwa jurnal ini tidak menggunakan metode penelitian empiris. Yaitu yang pertama ada pada paragraf pendahuluan, disebutkan dalam hal ini peneliti telah meninjau jurnal atau artikel dari berbagai database, buku, dan majalah. Ini mengidentifikasikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan
mengkaji literatur sebelumnya. Yang kedua, terdapat pada kalimat jurnal ini mengusulkan kerangka kerja komprehensif berdasarkan kesenjangan dalam literatur dan menyarankan proposisi. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama makalah adalah mengajukan sebuah kerangka konseptual berdasarkan tinjauan literatur. Yang ketiga, pada bagian akhir disebutkan berdasarkan kerangka kerja yang diajukan, jurnal ini mengajak peneliti untuk menguji secara empiris proposisi yang disarankan. Ini menyiratkan bahwa makalah ini tidak melakukan pengujian empiris tetapi mengajak peneliti lain untuk menguji secara empiris proposisi yang diajukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurnal ini merupakan sebuah studi konseptual atau tinjauan literatur yang mengusulkan sebuah kerangka kerja konseptual berdasarkan kesenjangan dalam literatur terdahulu, tetapi tidak melakukan penelitian empiris tersendiri. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dan perumusan proposisi konseptual. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian. Faktor individu yang dibahas. 1. Efikasi diri atau self-efficacy. Ekspatriat dengan efikasi tinggi lebih cenderung proaktif, gigih menghadapi masalah, dan lebih mungkin untuk berinisiatif menangani situasi kritis selama penugasan. Self-efficacy dapat meningkatkan prestasi kerja hingga 28%. Konsep efikasi diri menjelaskan bagaimana persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk mencapai tugas-tugas tertentu memotivasi mereka untuk mencapai tujuan di tempat kerja. Studi sebelumnya di tingkat kosmetik menunjukkan bahwa individu dengan efikasi diri rendah cenderung memiliki kinerja yang buruk, sering absen, dan berniat untuk pindah pekerjaan. Sebaliknya, efikasi diri tinggi terkait dengan kinerja yang lebih baik dan komitmen organisasi yang tinggi. Namun, penelitian tentang pengaruh efikasi diri pada kinerja ekspatriat masih sangat terbatas. Penulis mengusulkan bahwa ekspatriat dengan efikasi diri tinggi akan lebih proaktif mengambil inisiatif, gigih mengatasi masalah, dan lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan praktik budaya negara tuan rumah. Yang kedua, kepekaan budaya. Kemampuan memahami dan menghargai perbedaan budaya dapat membantu ekspatriat menyesuaikan diri dan meningkatkan kinerja. Kepekaan budaya membantu ekspatriat menghadapi konflik lintas budaya. Ini dapat memfasilitasi penyelesaian di negara tuan rumah, membangun hubungan yang baik dengan warga lokal, dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Ekspatriat dengan kepekaan budaya tinggi cenderung bisa menyesuaikan perilaku mereka sesuai budaya baru untuk mengurangi stres dan ketidakpastian. Sensitivitas budaya terkait erat dengan pengembangan pola pikir global yang merupakan intelektual, psikologis, dan sosial penting bagi ekspatriat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga itu ada pengalaman internasional sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya bertentangan. Beberapa studi menemukan pengalaman sebelumnya memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja ekspatriat. Namun studi lain tidak menemukan hubungannya. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut. 4. Ada jaringan sosial. Jaringan sosial ekspatriat terdiri dari hubungan dengan warga negara tuan rumah dan teman-teman selama penugasan. Ekspatriat dengan jejaring sosial yang luas membantu meningkatkan penyesuaian budaya dan kesuksesan para ekspatriat. Hubungan yang baik dengan orang-orang penting di dalam organisasi juga dapat meningkatkan reputasi dan kinerja ekspatriat. Faktor organisasi yang dibahas. 1. Dukungan langsung. Dukungan langsung mengacu pada program yang didanai organisasi seperti bantuan keuangan, keluarga, perumahan, dan pendampingan budaya. 2. Dukungan tidak langsung. Dukungan tidak langsung mengacu pada kegiatan dan teknik yang didorong organisasi seperti pelatihan lintas budaya, panduan lapangan, dan mentor. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan lebih detail lagi tentang beberapa aspek penting dari jurnal ini. Yang pertama, peran penyelesaian ekspatriat sebagai mediator. Yang kedua, salah satu proposisi utama dari makalah ini adalah bahwa penyelesaian ekspatriat memediasi hubungan antar faktor individu dan organisasi pekerjaan ekspatriat. Yang ketiga, penyelesaian ekspatriat mengacu pada sejauh mana ekspatriat dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, interaksi dengan orang lain, dan lingkungan umum di negara tuan rumah. Yang keempat, dimensi penyesuaian ini meliputi penyesuaian pekerjaan, penyesuaian interaksi, dan penyesuaian umum. Yang kelima, penulis berpendapat bahwa ekspatriat yang dapat menyesuaikan diri dengan baik akan lebih mampu menunjukkan kinerja pekerjaan yang lebih tinggi. Yang keenam, faktor individu atau seperti efikasi diri, kepekaan budaya, dan lain-lain, dan faktor organisasi atau dukungan langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi tingkat penyesuaian ekspatriat. Yang ketujuh, faktor individu. Tingkat penyesuaian yang lebih baik ini akan berdampak positif pada kinerja pekerjaan ekspatriat yang dinilai oleh atasan dan rekan kerja. Kontribusi konseptual. Makalah ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengembangkan kerangka kerja integratif komprehensif yang menggabungkan berbagai faktor individu dan organisasi yang sebelumnya belum jelas atau diabaikan dalam penelitian ekspatriat, dengan menyoroti peran kunci penyesuaian sebagai mekanisme mediasi. Kerangka kerja ini menawarkan model empiris yang lebih lengkap, dengan harapan mendorong lebih banyak penelitian empiris untuk menguji proposisi yang diajukan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperkuat pemahaman kita tentang anteseden penting dari penyesuaian dan kinerja ekspatriat. Implikasi manajerial. 1. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi praktek manajemen sumber daya manusia ekspatriat. 2. Organisasi dapat mengembangkan inisiatif dan program untuk meningkatkan faktor-faktor individu seperti efikasi diri, kepekaan budaya, jaringan sosial ekspatriat. 3. Organisasi juga dapat memperkuat dukungan organisasi baik langsung, keuangan, perumahan, dan lainnya, maupun tidak langsung, pelatihan, mentor, dan lainnya. 4. Upaya ini dapat memfasilitasi penyesuaian ekspatriat yang lebih baik, pada akhirnya berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih tinggi. 5. Temuan ini relevan bagi organisasi yang semakin mengandalkan tenaga kerja ekspatriat untuk operasi global mereka. Proposisi utama. Penyesuaian ekspatriat atau penyesuaian pekerjaan umum dan interaksi memediasi hubungan antara faktor individu, faktor organisasi, dan kinerja pekerjaan ekspatriat. Jadi di sini ada beberapa kontribusi, yaitu yang pertama menyajikan kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan faktor-faktor tersebut yang sebelumnya diabaikan atau kurang jelas. Lalu yang kedua yaitu mengundang penelitian empiris lebih lanjut untuk menguji proposisi yang diajukan guna memperkuat pemahaman tentang predikator penyesuaian dan kinerja ekspatriat. Jurnal ini memberikan tinjauan mendalam tentang faktor-faktor tersebut dan mengusulkan kerangka kerja integratif untuk penelitian lebih lanjut guna memperkuat pemahaman tentang penyesuaian dan kinerja ekspatriat. Jadi secara keseluruhan jurnal ini menawarkan wawasan konseptual yang mendalam dan proposal penelitian empiris lebih lanjut untuk lebih memahami faktor-faktor penting dalam kesuksesan penugasan ekspatriat. Hal ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang bermanfaat. Lalu kesimpulannya yaitu jurnal ini membahas tentang tantangan utama dalam praktik sumber daya manusia global, yaitu penyesuaian dan kinerja ekspatriat. Lalu perusahaan multinasional menginvestasikan banyak sumber daya untuk meningkatkan kinerja ekspatriat karena kinerja mereka sangat penting bagi keberhasilan operasi bisnis global. Lalu peneliti telah mengidentifikasi banyak faktor individu, organisasi, dan sosial yang mempengaruhi penyesuaian dan kinerja ekspatriat. Namun peran beberapa faktor individu dan organisasi tertentu masih belum jelas atau diabaikan. Lalu jurnal ini menyoroti faktor-faktor individu dan organisasi yang mempengaruhi penyesuaian dan kinerja pekerjaan ekspatriat tetapi belum jelas atau diabaikan dalam peneliti sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu jurnal menekankan bahwa dukungan tidak langsung masih diabaikan dalam banyak penelitian terdahulu tentang ekspatriat. Sekian dan terima kasih.